Selamat pagi anak-anak kami kelas 4. Kita masuk dengan pelajaran IPS. Tema 2, selalu berhemat energi. Di dalamnya kita akan membahas beberapa materi. Materi yang pertama, keragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya. Anak-anak kami, segala sesuatu yang ada di alam dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Disebut sumber daya alam dalam kurung SDA. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam digolongkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia merupakan salah satu negara memiliki sumber daya alam terbesar di dunia, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita bahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Coba perhatikan dengan baik. Dengar. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian serta memiliki jumlah yang melimpah. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibedakan juga menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber daya alam hayati. Maksudnya itu, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, merupakan contoh sumber daya alam hayati. Nah, kita masih berbicara juga tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui yang kedua, sumber daya alam non hayati. Nah, kalau tadi sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup, kemudian kalau sumber daya alam non hayati itu adalah sumber daya alam berupa benda tak hidup. Contoh seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Kemudian anak-anak kami, berdasarkan sifat tadi ada 2, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, supaya bisa membedakan ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui maksudnya adalah sumber daya alam yang memerlukan waktu lama untuk menghasilkan kembali. Sekali lagi ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memerlukan waktu lama untuk menghasilkan kembali. Sumber daya alam ini memiliki jumlah terbatas, sehingga kita sebaiknya menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dibedakan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sumber daya alam energi. Kedua, sumber daya alam mineral logam. Dan ketiga, sumber daya alam mineral non-logam. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus dilakukan dengan bijaksana karena sifatnya tidak dapat diperbaharui. Misalnya, minyak bumi merupakan contoh sumber daya alam energi. Perak merupakan contoh sumber daya alam mineral logam.
batu kapur merupakan contoh sumber daya alam mineral non-logam. Nah, kemudian anak-anak kami kita masuk dengan sub materi yang kedua. Kalau tadi kita sudah membahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, maka sekarang kita masuk dengan submateri kedua, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Nah, bagaimanakah kita menggunakan sumber daya alam itu secara bijak supaya dapat dinikmati oleh keturunan kita? Nah, kemudian anak-anak kami untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Namun, kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak agar dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Dan tujuannya supaya dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam artinya menggunakan dengan tepat sesuai dengan kegunaan dan menggunakannya dengan hemat sesuai kebutuhan. Jadi tidak ada istilah pemborosan. Contoh sikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam di antara sebagai berikut. Ini contohnya. A. Menggunakan sepeda yang tidak memerlukan bahan bakar ke sekolah. Jadi kalau bisa ke sekolah itu naik sepeda yang tidak menggunakan bahan bakar, hanya dengan cara di kayu, kan? Berarti hemat energi. B. Menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian buah atau sayuran, bukan bekas mencuci pakaian yang sudah ada deterjen, nanti tanamannya mati pula, ya kan? Nah, jadi menggunakan air bekas cucian buah atau sayuran masih bisa dipakai untuk menyiram bunga atau tanaman. C. Memilih menggunakan pupuk kompos daripada pupuk kimia. Itu ya, itu juga termasuk penggunaan sumber daya alam yang sangat bijak. D. Melakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah tua. Jadi bukan semua dihabiskan. Mana yang sudah cocok untuk tebang karena umurnya sudah tua, itu. Kemudian E. Menanami kembali hutan yang gundul akibat penebangan liar. Itu namanya disebutlah reboisasi hutan. Baru yang terakhir, menggunakan lampu hemat energi. Masih bisa kau berikan juga contoh-contoh lain. Hari ini Bapak berikan contohnya sampai dengan F. Boleh kau pikirkan yang lain lagi, cara menghemat energi atau sumber daya alam. Kita dan teman sebaiknya saling mengingatkan agar selalu bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sikap yang tidak bijak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan habisnya sumber daya alam. Lalu akibatnya akan dirasakan oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian anak-anak kami, kita masuk kepada sub materi yang ketiga. Di sini pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kenampakan alam. Kan sudah pernah kita pelajari waktu itu tentang kenampakan alam. Sekarang kita manfaatkanlah sumber daya alam itu sesuai dengan penampakan alam. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Keragaman sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Bentuk pemanfaatan sumber daya alam sebagai berikut. Nah, A.
pemanfaatan hasil pertanian. Bagaimana caranya anak kami? Dengarkan ini. Hasil pertanian seperti padi, jagung, dan ubi, dimanfaatkanlah itu sebagai bahan makanan pokok. Ingat ya, sebagai bahan makanan pokok. Tanaman hasil pertanian lainnya yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan, sebagai sumber makanan, tapi tanaman juga, yaitu sayuran dan buah-buahan. B. Pemanfaatan hasil perkebunan. Tanaman hasil perkebunan memiliki manfaat yang beragam bagi manusia. Contoh hasil perkebunan seperti kakao dan kopi dimanfaatkan sebagai bahan pembuat makanan atau minuman. Tanaman seperti kina, cengkeh, kayu putih, dan mahkota dewa itu dapat diolah menjadi bahan baku obat-obatan. Sementara itu, tanaman hasil perkebunan dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Apa itu? Contohnya, kapas, lidah buaya, dan karet. Nah, yang berikutnya, pemanfaatan hasil peternakan. Sektor peternakan umumnya menghasilkan daging, kulit, telur, bulu, atau susu. Hasil sektor peternakan bergantung dari jenis hewan yang diternak. Maksudnya begini, hewan ternak yaitu sapi, ayam, bebek, kambing, dan kerbau. Hewan ternak seperti sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis produk, seperti bahan makanan, minuman, hingga bahan sandang. Kemudian anak-anak kami, yang berikutnya, pemanfaatan hasil laut. Hasil laut yang umumnya dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah ikan, rumput laut, dan mutiara. Ikan dan rumput laut dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan. Rumput laut selain sebagai bahan makanan juga ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Untuk apalah itu? Ternyata bisa untuk membuat kosmetik dan obat-obatan. Sedangkan mutiara biasa dimanfaatkan sebagai perhiasan. Itu sangat dicari perhiasan terbuat dari mutiara. Nah, yang berikutnya, pemanfaatan hasil hutan. Pemanfaatan hasil hutan dapat berupa hasil kayu dan non-kayu. Hasil kayu umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, seperti bahan bangunan, furnitur, dan kertas. Hasil hutan berupa non-kayu, misalnya madu hutan. Sekarang ini lagi gencar-gencarnya di medsos. Minum madu hutan, segala penyakit akan lenyap. Itu kan? Terserah kita. Kalau mau sehat, minumlah madu hutan. Nah, hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam atau konservasi. Sekali lagi, hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam yang dikenal dengan konservasi. Selanjutnya, pemanfaatan hasil tambang. Setiap sumber daya alam hasil pertambangan memiliki manfaat bagi manusia. Pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, contohnya yang dipakai untuk sebagai bahan bakar ya, minyak bumi,
dan gas alam. Bahan baku peralatan rumah tangga, misalnya besi, aluminium, tembaga, dan timah. Untuk bahan baku perhiasan, hasil tambangnya itu emas dan perak. Untuk bahan baku pembuatan bangunan, yaitu pasir. Sekali lagi, emas dan perak dimanfaatkan sebagai bahan baku perhiasan. Gas alam dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kompor. Aluminium digunakan untuk membuat alat rumah tangga. Nah, setelah panjang lebar Bapak sudah memberikan penjelasan mengenai materi kita yang kita bahas pertama tadi, yaitu tentang selalu berhemat energi, lalu keragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya, kemudian pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Nah, lalu anak-anak kami, kita juga tadi sudah membahas banyak hal, terutama juga pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kenampakan alam. Sudah panjang lebar tadi Bapak jelaskan. Kemudian Bapak berikan tugasmu. Ya, sekedar saja tugasnya. Tuliskan soal beserta jawaban rapi di buku tugas IPS. Berilah tanda silang pada pilihan yang benar. Ini soalnya anakku. Nomor 1. Mila bertempat tinggal di daerah dataran tinggi yang sejuk. Ayah Mila memiliki sebuah peternakan. Jenis hewan yang dibudidayakan ayah Mila adalah A. Ayam, B. Bebek, C. Udang, D. Sapi perah. Nomor 2. Contoh perbuatan yang menunjukkan rasa bangga terhadap kekayaan alam Indonesia adalah A. Menjaga kelestarian sumber daya alam, B. Menganggap Indonesia lebih kaya daripada negara lain, C. Melarang orang asing memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, D. Merendahkan negara lain yang tidak memiliki kekayaan alam seperti di Indonesia. Soal yang ketiga, penebangan hutan secara liar menjadi penyebab hutan gundul. Sikap kita sebaiknya adalah A. Melakukan reboisasi hutan, B. Melakukan migrasi ke hutan, C. Mengawasi orang yang menebang hutan, D. Membakar hutan untuk dijadikan perumahan. Soal keempat, manfaat menggunakan sumber daya alam dengan bijak adalah A. Sumber daya alam akan habis, B. Sumber daya alam mudah diadakan lagi, C. Sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya, D. Hasil olahan sumber daya alam dapat diekspor ke luar negeri. Soal yang terakhir itu nomor 5. Ibu mengingatkan Made untuk mematikan televisi karena sudah malam. Made tidak mengikuti nasihat ibu, sehingga televisi menyala dari malam hingga pagi. Sikap yang sebaiknya dilakukan Edo adalah A. Pemborosan listrik, B. Menghiraukan nasihat ibu, C. Mematikan televisi sebelum pagi, D. Menonton televisi dapat dilakukan kapanpun. Terima kasih.